Shalom teman-teman, saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Sebelum menonton video channel saya ini, jangan lupa like ya, komen, dan subscribe supaya saya terus semangat untuk membagikan video-video dari channel saya ini. Nah, saat ini saya akan membagikan bagaimana sih cara memilih pasangan dengan benar. Karena ada kemarin teman-teman dan saya banyak yang saya jumpai ya, banyak wanita ataupun pria salah memilih pasangan. Setelah menikah banyak cekcokan, banyak yang ketidaksesuaian, banyak masalah di dalam keluarga, bahkan ada yang cerai, bahkan ada menjadi pelampiasannya adalah korbannya adalah anak. Nah, makanya supaya ini tidak terjadi, supaya keluarga ke depan tidak berantakan, makanya saya memberikan ini bagaimana cara memilih pasangan hidup dengan benar. Nah, karena teman-teman, kemarin teman saya ada bertanya, gimana ya cara memilih pasangan dengan baik? Karena nih saya takut sama pacar, memastikan apakah pacar saya ini akan benar-benar laki-laki yang membahagiakan saya ke depan. Nah, ini yang perlu kita tanyakan ya, karena di dalam pernikahan itu adalah pernikahan yang kudus dan tidak main-main. Jadi kita juga mencarinya harus dengan benar-benar teliti secara detail mungkin. Jangan sampai kita sudah menikah nanti yang ada penyesalan. Loh, kenapa ya gini-gini, kenapa ya gini-gini. Nah, makanya banyak cekcok, bahkan kerusakan keluarga yang terjadi. Makanya sebelum itu terjadi dalam keluarga kita ke depan, perlu dipersiapkan bagaimana cara memilih pasangan dengan benar. Ikuti ya, jangan dilewatin ya, supaya teman-teman dan kita semua paham bagaimana cara memilih pasangan dengan benar. Yang pertama, saya pasangan yang seiman. Pasangan yang seiman artinya pasangan yang di dalam Tuhan. Misalnya saya Kristen dan pasangan saya harus Kristen, jangan di luar orang Kristen. Karena apa? Karena pasangan berbeda ajaran atau berbeda agama akan ada cekcok, baik secara pasangan kepada pasangan yang ini atau kepada keluarga pasangan yang satu lagi. Jadi ini akan terjadi cekcok dan tidak akan ada kesatuan. Makanya di dalam pernikahan itu ada perlu namanya kesatuan. Harus satu agama ya, pasangan yang seiman, jangan di luar agama lain. Yang penting seiman. Nah, itu. Dan yang kedua, pasangan yang menjaga kesehatan tubuh, jasmani, rohaninya, baik jasmani dan rohani. Nah, pasangan yang baik itu, yang benar adalah pasangan atau cowok atau cewek yang menjaga jasmaninya dan tubuhnya dengan tidak merokok, tidak terkait dengan narkoba ataupun melakukan kekerasan dan perjudian dan masih banyak lain lagi. Kalau ada itu di dalam yang teman-teman temui di dalam pacar atau pasangan Anda saat ini, jangan pertanyakan kembali atau pertimbangkan kembali, karena ini akan bermasalah ke depan nanti ketika Anda dan saudara sudah menikah. Ketika sudah menikah nanti, ketika misalnya nih saya berikan contoh, dia terkait narkoba atau perjudian, yang diadakan nanti malah menambah utang, bukan membahagiakan istri. Jadi di sini akan banyak masalah nanti ya. Jadi kita perlu hati-hati, jangan sampai pasangan yang baik itu harus menjaga tubuh, kesehatan jasmani dan rohaninya. Jasmaninya, tubuhnya sehat, dan rohaninya, pikirannya sehat. Dia memiliki prinsip kebahagiaan istri atau pasangan itulah yang utama di dalam keluarganya. Misalnya sih saya mau nikah nanti, saya harus memikirkan bagaimana cara saya untuk membahagiakan istri saya, anak-anak saya, untuk memenuhi kebutuhannya nanti. Dan yang ketiga, bagaimana sih cara memilih pasangan dengan benar? Yang ketiga, pasangan yang mengasihi dan mencintai orang tuanya. Kenapa ini yang ketiga? Karena pasangan, misalnya seorang pria atau cowok, kalau dia tidak mengasihi, pria atau cewek ya maksudnya, maaf, kalau pria atau wanita tidak mau mengasihi orang tuanya yang sudah melahirkan dia atau yang sudah membesarkannya,
dia tidak bisa mengasihinya, bagaimana mungkin dia mau mengasihi pasangannya, pria atau ceweknya, sedangkan ibunya sendiri yang sudah melahirkannya tidak dia kasihi. Jadi ini perlu dipertanyakan, jangan salah pilih. Harus mengasihi orang tuanya, mencintai orang tuanya. Itu sangat penting. Kalau dia bisa mengasihi orang tuanya, saya pastikan bahwa dia juga pasti bisa mengasihi pasangannya. Dan yang keempat adalah pasangan yang benar adalah pasangan yang menjaga dan tidak merusak kekasihnya. Ini dalam masa fase pacaran ya. Dia harus menjaga pasangannya, jangan merusak atau meminta yang aneh-aneh. Karena kan di zaman sekarang itu seks atau yang sekarang ini dia itu minta yang aneh-aneh. Banyak orang berpikiran bahwa pacaran itu menikmati pacarnya, menikmati tubuh wanitanya. Padahal sebelum pacaran, jangan serahkan dulu bagian dari tubuhmu kepada pasanganmu. Tapi kalau sudah menikah, itulah hadiahmu kepada suamimu atau kepada pasanganmu. Makanya jangan salah pilih. Kalau dia minta aneh-aneh atau mau minta yang merusak, segera putuskan dan akhiri hubungannya supaya jangan terlambat. Dan yang kelima, yang terakhir adalah ini yang paling penting, pasangan yang bertanggung jawab dan yang mengasihi kekasihnya atau pasangannya. Pasangan yang pria atau cowok, dia harus bertanggung jawab dan mengasihi kekasihnya. Baik wanita dan pria harus saling mengasihi pasangannya dan saling menerima, tidak walaupun banyak perbedaan harus bisa menerima dan harus bisa bagaimanapun kekurangannya, kelebihannya harus bisa menerima. Jangan sampai setelah menikah, oh kamu gini-gini, saya nggak bisa menerima kekuranganmu. Akhirnya perceraian yang ada kan, kalau di ajaran Kristen, kalau perceraian itu adalah hal yang tidak boleh dilakukan dan itu adalah dosa besar. Nah, makanya jangan kita salah pilih. Jadi pastikanlah pilih semua. Ini ada 5 poin tadi ya. Cari ini ada di dalam kehidupan pasangan saudara. Yang pertama tadi pasangan yang seiman, dan yang kedua pasangan yang menjaga kesehatan, dan yang pasangan yang menjaga kesehatan tubuh jasmani dan rohaninya, dan yang ketiga pasangan yang mengasihi dan mencintai orang tuanya, dan yang keempat pasangan yang benar adalah pasangan yang menjaga dan tidak merusak kekasihnya, dan yang kelima adalah pasangan yang bertanggung jawab dan yang mengasihi kekasihnya. Kalau ini sudah ada di dalam pasangan saudara saat ini, saya pastikan saudara atau teman-teman tidak perlu ragu lagi untuk memilih dia untuk menjadi pasangan Anda. Saya pastikan dia pasti akan membahagiakan saudara dan tidak akan ada istilah salah pilih. Jadi pastikan lihat pasanganmu secara detail mungkin, apakah tanda-tanda ini ada di dalam pasanganmu. Kalau tidak ada, sekarang cut. Jangan tunggu lama-lama, segera cut, supaya tidak ke depan nanti tidak mengalami penyesalan. Sayang kan kalau kita lihat sekarang ini banyak perceraian. Karena apa? Salah memilih sesuai melihat kegantengan, kekayaan, dan banyak lagi yang dilihat oleh orang lain. Tapi lihatlah dia, cintailah dia karena ada hati yang mengasihi pasanganmu. Jangan karena ada unak-unak lain atau ada maksud di dalam memilih pasangan itu. Tapi lihatlah pasanganmu sebagai seseorang yang spesial, yang khusus, yang dikirimkan Tuhan kepadamu. Oke, itu ya. Demikian cara memilih pasangan yang bisa saya bagikan. Silakan di komen dan dibagikan, subscribe. Oke, terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.